warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herbin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 2021020042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema kaidah-kaidah hukum Islam. Materi yang pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip di sini berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir dan bertindak. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yang pertama yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, ketika orang dalam bepergian, sakit, dan dalam keadaan menyusui atau sedang hamil, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selain itu, ketika orang tidak kuat berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ia diperbolehkan untuk melakukannya dengan duduk. Yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syarat yang dibebankan diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya, yang menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahan tersebut untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus. Hal ini disebabkan karena mengingat potensi manusia yang terbatas, hingga ketika ada ayat Al-Quran yang diturunkan, kemudian dipahami. Barulah setelah itu diturunkan ayat lain. Dan yang keempat yaitu memerhatikan kemaslahatan manusia. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu dan yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Menurut pandangan Islam, manusia adalah sama, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa melihat adanya tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu, sampai ia mendapat predikat takwa. Materi selanjutnya yaitu kaidah dalam hukum Islam. Secara etimologi, kata kaidah berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asibah wa An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh, yang meliputi semua bagian. Kemudian terdapat macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama kaidah asasiyah. Yang kedua yaitu kaidah ghairu asasiyah. Kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui di dalam kitab Al-Asibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Materi yang terakhir yaitu tujuan hukum Islam. Kajian tentang tujuan atau maksud ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah merupakan kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Adapun tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan memelihara harta kekayaan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.